Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel kami. Dan saya Muhammad Ridhi Fajaruddin akan menjelaskan tentang gambaran literasi digital. Kemudian dilanjutkan oleh Kang Zani pada bagian materi cakap bermedia digital. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Alexander. Kenapa sih kita harus belajar, harus mengetahui literasi digital, khususnya pada cakap bermedia digital? Kemudian akan dilanjutkan oleh Kang Andika, yaitu pada kesimpulan. Apa sih literasi digital? Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Bagaimana sih kita berprinsip dasar di literasi digital? Yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman artinya masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan oleh media sosial, baik secara implisit ataupun eksplisit. Kemudian saling ketergantungan. Artinya antara media yang satu dengan yang lainnya bergantung, berhubung, saling berdampingan serta melengkapi antara satu dengan yang lain. Kemudian faktor sosial. Artinya adalah media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang, media ditentukan oleh berbagai serta menerima informasi antar masyarakat ataupun media sosial dengan masyarakat. Dan kemudian yang terakhir adalah kurasi. Apa itu kurasi? Kurasi adalah di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang telah dinilai dan berguna untuk masyarakat sekitar. Tentunya kita pun akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Mengenai manfaat literasi digital ada beberapa, yaitu yang pertama, kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan setiap individu. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Yang ketiga menambahkan penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang telah dibaca. Yang keempat, meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang kelima adalah literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Kemudian yang terakhir, menambah kemampuan individu dalam membaca serangkai kalimat serta menulis informasi. Artinya adalah ketika kita berliterasi digital, kita dapat menyimpulkan apa yang dibaca. Selanjutnya kita akan berfokus pada literasi digital pada kita bercakap. Bagaimana kita bercakap di sosial media, mengomentari konten orang lain, membuat konten. Untuk bab itu akan dijelaskan oleh kawan saya.
bermedia digital ini meliputi beberapa media platform seperti sosial media, kemudian email, pesan instan, situs web, dan lain sebagainya. Nah, untuk materinya ini yang pertama itu etika bermedia digital. Ini melibatkan perilaku dan interaksi yang bertanggung jawab di dunia maya itu. Contohnya itu menghindari menyebarkan berita palsu atau informasi yang tidak terverifikasi. Kemudian kesadaran digital ini dampak media digital dan kehidupan sehari-hari, dan sadar akan terhadap resiko gitu. Contohnya memahami bahwa informasi pribadi yang disebarkan di media sosial itu dapat diakses oleh orang lain, sehingga kita memerlukan keamanan supaya tidak disalahgunakan. Terus manajemen identitas digital ini berfokus pada cara membangun citra online yang positif gitu. Contohnya itu menggunakan media sosial untuk membagikan prestasi ataupun kegiatan kita gitu sehari-hari ya. Kemudian komunikasi efektif di media digital itu ini lebih ke keterampilan berkomunikasi yang baik yang diperlukan untuk berinteraksi dengan efektif di media digital. Contohnya menulis email dengan jelas dan sopan, menggunakan emoticon untuk mengekspresikan perasaan kita gitu. Perlindungan terhadap cyberbullying ini mengenali tanda-tanda cyberbullying dan cara melindungi dari tindakan berbahaya di media digital. Contohnya menghindari atau membalas tindakan cyberbullying dengan pertanyaan atau komentar yang merendahkan gitu. Kesopanan bermedia sosial ini pentingnya menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain di media digital. Contohnya berbicara dengan baik di kolom komentar, tidak melakukan pembicaraan yang tidak pantas atau menyinggung orang lain gitu. Keamanan digital ini memahami potensi ancaman keamanan di lingkungan digital dan cara perlindungan data pribadi. Contohnya menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor, dan lain sebagainya. Dan menghindari email phishing sehingga tidak mencuri informasi pribadi. Kemudian hak cipta dan penggunaan konten. Ini pemahaman tentang hak cipta dan bagaimana menggunakan konten orang lain secara sah dan adil. Contohnya memposting foto yang Anda miliki sendiri atau yang memiliki lisensi berbagi, serta memberikan kredit kepada konten yang menggunakan gambar atau sumber lain gitu. Kemudian tanggung jawab sosial di media. Maksudnya tanggung jawab sosial di media digital ya. Ini berkontribusi secara positif pada komunitas online ya, dan berpartisipasi dalam kampanye atau gerakan sosial yang bermanfaat. Nah, contohnya itu mendukung kampanye amal ataupun untuk meningkatkan atau menyebarkan informasi yang relevan untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah sosial atau lingkungan. Kemudian yang selanjutnya komentar beserta jawaban yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kang Yuri. Perkenalkan, nama saya Alexander Tarehoran. Di video kali ini saya akan menjelaskan pada materi cakap bermedia digital. Kenapa kita perlu cakap bermedia digital? Kita memang perlu memahami penggunaan media digital, karena dengan cakap bermedia digital justru bisa memberikan manfaat secara finansial. Kita perlu menguasai kecakapan digital untuk menjawab tantangan di masa sekarang. Banyak peluang-peluang yang bisa kita ambil di dunia digital ini, yang tentunya akan memberikan manfaat finansial dan manfaat positif lainnya. Hal ini menjadi penting karena cakap bermedia digital juga dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Kami telah menjelajahi topik relevan tentang berbicara di media digital, melihat bagaimana media digital telah mengubah cara kita berinteraksi dan mempengaruhi opini publik. Kami menyadari bahwa media digital yang luar biasa ini untuk memberikan suara kepada orang
yang memanfaatkan dengan dampak positifnya, namun kita juga harus berhati-hati terhadap tantangan yang ada seperti informasi palsu, privasi, keamanan, dan kesehatan mental. Nah, dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, penting bagi kita untuk menjadi pengguna yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kita perlu memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau melindungi privasi kita dan menghadapi tekanan sosial dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan kekuatan media digital untuk tujuan yang lebih positif. Kami berharap dengan video ini, potensi ini telah memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana berbicara di media digital. Mari kita terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memanfaatkan secara bijaksana untuk menciptakan pengaruh yang positif dalam dunia digital. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan ilmu lewat presentasi dan video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau lebih lanjut untuk berdiskusi lebih lanjut tentang topik ini, jangan ragu untuk menghubungi kami. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.